Perkenalkan, nama saya Gabriela Kapoyos dengan NIM 210611020220 dari kelas 4B3. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan perilaku organisasi? Perilaku organisasi merupakan ilmu tentang perilaku tiap individu dan kelompok terhadap organisasi maupun perilaku interaksi antar individu dengan individu, individu dengan kelompok, dan kelompok dengan kelompok. Yang kedua, pengertian perilaku organisasi menurut para ahli. Yang pertama, TOHA 2001 yang dimaksud perilaku organisasi adalah studi-studi yang menyangkut aspek-aspek tingkah laku manusia dalam suatu organisasi atau suatu kelompok tertentu. Nomor 3, faktor-faktor yang mempengaruhi keselarasan tujuan. Yang pertama, budaya, yang kedua, gaya manajemen, yang ketiga, organisasi informal, dan yang terakhir, persepsi dan komunikasi. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi keselarasan ada dua. Yang pertama, faktor internal dan faktor eksternal. Jelaskan pengertian sistem pengendalian formal. Sistem pengendalian formal adalah aspek-aspek yang berkaitan dengan proses informal, seperti etos kerja, gaya manajemen, dan budaya yang melingkupi. Karena untuk menjalankan strategi organisasi secara efektif, mekanisme formal harus berjalan seiring dengan mekanisme informal. Selanjutnya, jelaskan pengertian sistem pengendalian informal. Sedangkan sistem pengendalian informal adalah sistem yang berdimensi hubungan antar pribadi yang tidak ditunjukkan dalam sistem formal. Biasanya organisasi memiliki kedua bentuk sistem. Selanjutnya, jelaskan pengertian, fungsi, dan tujuan dari controller. Controller pada hakikatnya adalah suatu bagian yang mempunyai peranan tugas untuk membantu pimpinan dalam mengelola dan menyampaikan informasi berupa data ekonomi, khususnya data-data keuangan sebagai dasar untuk pertimbangan dalam pengambilan keputusan, bertanggung jawab terhadap terlaksananya pengendalian internal. Selanjutnya, jelaskan keuntungan dari bentuk perusahaan unit bisnis. Keuntungan utama dalam mendirikan bisnis berupa PT adalah kewajiban yang disetorkan kepada PT sebatas modal. Jika PT yang didirikan mengalami kerugian, maka kewajiban pemilik hanya terbatas modal yang disetorkan saja. Harta pribadi Anda akan aman dan tidak tersentuh untuk menutupi kerugian perusahaan. Yang terakhir, jelaskan fungsi dari pengendalian. Pengendalian bertujuan agar supaya proses pelaksanaan dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan dari rencana, melakukan tindakan perbaikan jika terdapat penyimpangan-penyimpangan, supaya tujuan yang dihasilkan sesuai dengan rencananya. Demikianlah presentasi dari mata kuliah Sistem Pengendalian Manajemen. Terima kasih.